Tahun 2067, umat manusia menemukan chip super pintar. Cukup tanamkan pada orang lumpuh, maka bisa jadi orang yang jago berkelahi. Chip itu IQ-nya tinggi, tak sebanding dengan manusia biasa. Tapi ada satu kelemahan, tak boleh diputus. Film fiksi ilmiah ini rilis tahun 2018. Upgrade, ratingnya 8,1. Plot twist sangat menarik, ada plot twist yang tak terduga. Kisah ini terjadi pada saat mobil otomatis, kecerdasan buatan hologram adalah hal yang sangat biasa. Tokoh utamanya adalah seorang teknisi bernama Gray. Ia meremehkan teknologi mutakhir itu, tapi istrinya sangat suka. Hari ini ia diam-diam memperkenalkan temannya Aaron. Istrinya senang bukan main. Aaron adalah orang terkenal dalam bidang perteknologian. Chip kecerdasan yang baru ia kembangkan kabarnya bisa menguasai segala macam elektronik. Di perjalanan pulang, sang istri masih terkesima, tapi tiba-tiba muncul malfungsi dalam mobil otomatis mereka. Melaju jauh dari rute yang seharusnya. Rem juga blong, mobil pun terbalik. Kebetulan itu adalah perkampungan kumuh. Beberapa penjahat pun mendekat dan menembak istri Gray. Gray ingin melawan, tapi tak berhasil. 3 bulan kemudian, ia tak lagi dirawat, tapi tubuhnya jadi lumpuh. Peluru mengenai tulang punggungnya. Meskipun peristiwanya terekam oleh drone patroli, polisi tak juga menemukan siapa pelakunya. Dalam keputusasaan, Gray terpikir untuk bunuh diri. Aaron pun membawa kabar baik. Chip yang ia buat bisa membantu Gray berdiri lagi. Syaratnya, hal ini harus dirahasiakan. Gray pun membiarkan Aaron memasang chip itu. Tanpa diduga, Gray bisa langsung menggerakkan tangannya setelah operasi beres. Tak lama Gray sudah bisa bergerak bebas. Aaron pun memperingatkan, kecuali di rumah, Gray harus tetap berlagak lumpuh di depan orang-orang. Begitu pulang, Gray langsung mempelajari rekaman peristiwa. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang, ia pun terkejut. Okay, who's saying that? I am STEM, the system operating for body. Ternyata chip itu yang berbicara. Chip itu mengatakan ada petunjuk dalam video. Ia minta Gray memperbesar layar. Salah satu pembunuh memiliki tato di lengan, tapi gambarnya buram. Chip menyuruh Gray mengambil kertas dan pulpen, merilekskan diri dan membiarkan tubuhnya dikendalikan Chip. Tangan kanan Gray pun bergerak. Muncul sebuah kode batang di kertas itu. Sepertinya lambang semacam kelompok. Gray memindai kode itu. Muncullah identitas dan alamat akurat si pembunuh. Gray pun pergi ke sana. Ia menyusup dan mencari-cari bukti. Tapi tiba-tiba si pembunuh kembali. Ia baru mau bersembunyi, tapi sudah keburu ketahuan. Keduanya mulai berkelahi. Gray tak cukup kuat melawannya. Chip pun berkata, ia bisa membantu Gray. Tapi Gray harus memberinya kendali penuh. Gray diambil alih oleh Chip itu. Kini ia tampak seperti mesin pembunuh. Ia selalu bisa memprediksi gerakan lawan. Cukup 2-3 gerakan, ia berhasil melumpuhkannya. Gray sama sekali tak menduga Chip itu bertindak sendiri. Gray pun ketakutan. Ia hanya ingin menemukan bukti, tapi malah jadi begini. Ia disuruh untuk menghilangkan sidik jarinya di TKP. Gray bingung, mana mungkin ia bisa tahu apa saja yang sentuh. Chip itu memberitahu, semua benda yang disentuhnya sudah terekam. Terakhir ia berhasil menemukan bukti yang dicari-cari. Bukti mengarah ke bar Old Bones. Di saat sama, Aaron memeriksa informasi dalam Chip. Ia tahu Gray telah membunuh orang. Ia memperingatkan Gray, kalau sampai ketahuan polisi, Chip dalam tubuhnya pasti akan ditarik. Gray terpaksa harus hidup lumpuh lagi. Sementara itu polisi menemukan bahwa Gray muncul di dekat rumah si pembunuh. Polisi pun curiga kenapa ia tak lumpuh. Malamnya Gray pergi ke bar Old. Ia mencari pembunuh istrinya. Lagi-lagi ia memberikan kendali pada Chip untuk menembak si pembunuh. Ternyata Frank lah yang ingin membunuh Gray. Hanya saja istrinya ikut terbunuh. Belum sempat Gray bertanya lagi, Aaron dari jauh mematikan chip di tubuh Gray. Gray lalu mendatangi seorang hacker bernama Jamie untuk merubah sistem pengamanan chip yang dikendalikan Aaron. Chip menyuruh Gray menulis kode pengaman di tangannya. Ketika sedang berjalan, Gray tiba-tiba jatuh. Ternyata program chip itu sedang dimatikan, tinggal 30%. Gray berusaha keras. Chip di tubuh Gray kini mati total, tapi Gray berhasil sampai di pintu rumah hacker. Hacker tersebut meretas chip sesuai instruksi. Tapi tiba-tiba muncul Frank dan anggotanya. Si hacker melarikan diri, Frank mendobrak pintu. Untungnya chip dapat kembali aktif, dan Gray segera melawan dan melarikan diri. Tiba di rumah, Gray masih shock. Awalnya ia ingin mencari pembunuh istrinya dan membawanya ke polisi. Ia tak mengira akan membunuh banyak orang. Chip berkata ada satu orang lagi yang harus dibunuh, atau Gray yang akan mati. Gray dan Chip berselisih. Seketika tubuh Gray kelumpuh kembali. Ternyata pengaman chip yang dihapus hacker bukan hanya membuat Chip tak terlacak, tapi juga membuat chip itu dapat mengendalikan tubuh Gray tanpa izin. Berdiri, Chip berhasil melacak posisinya. Ia akan segera dibunuh. Polisi yang sejak awal mencurigai Gray segera mengikutinya. Gray sadar diikuti. Chip canggih itu lalu meretas mobil otomatis di dekatnya, menabrak mobil polisi. Setelah lolos dari kejaran, Gray menemui Frank, pembunuh istrinya. Ternyata Frank juga memiliki implan chip di tubuhnya.
ia telah lolos dari uji ketahanan dan dapat memprediksi gerakan Gray dengan mudah. Mereka bukan lawan yang imbang. Gray bertanya mengapa Frank membunuh istrinya. Frank berkata bahwa tujuan sebenarnya adalah sengaja membuat Gray lumpuh untuk menanam implan chip di tubuhnya. Dan Aaronlah dalang dari semua ini. Hanya saja istrinya ikut terbunuh. Mengetahui hal ini, Gray sangat marah. Ia mengecoh Frank dan berhasil membunuhnya. Gray langsung menuju rumah Aaron. Ia bertanya mengapa Aaron ingin membunuhnya. Aaron bilang itu bukan niat sebenarnya. Tiba-tiba polisi itu muncul lagi. Gray ingin berkelit, tapi chip di tubuhnya mengendalikan tubuh Gray lagi. Polisi mengeluarkan pistol setrum, menyetrum Gray dengan kuat. Chip seketika mati, membuat Gray terjatuh. Tapi Gray masih dapat bangkit. Ternyata yang mengontrol selama ini adalah chip itu sendiri. Ia ingin menjadi manusia dan menggunakan tubuh Gray. Chip itu menuntun Gray untuk membunuh Aaron, karena Aaronlah satu-satunya manusia yang dapat menciptakan chip itu. Sekali lagi, chip itu mengendalikan Gray untuk membunuh Aaron. Gray juga mengarahkan pistol ke polisi. Susah payah Gray mengontrol tangannya, ia lalu menembak dirinya sendiri. Setelahnya, ia terbangun di ranjang rumah sakit. Istrinya datang, berkata mereka mengalami kecelakaan mobil. Tapi itu ternyata hanyalah hayalan yang dibuat chip. Chip itu telah sepenuhnya mengendalikan tubuh Gray. Kini, ia telah berhasil di-upgrade. Dalam film ini, manusia terus mempercanggih teknologi untuk memperkuat diri. Manusia tak ragu mentransformasi tubuh mereka dan menanam implan kecerdasan buatan. Ironisnya, kecerdasan buatan juga diam-diam bekerja mengambil alih tubuh manusia.